Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu keinginan saya yang belum terkabul, yaitu ngeblok dengan yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Ustadz Abdul Somad, kapan kita ngeblok bersama? Atau aku datang ke pesantren deh, aku bisa tukar pikiran. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng 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 teng, bangun pagi. Teng 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 teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara terbuka mengundang Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk datang ke kedai Kopi Joni, Kepala Gading, Jakarta Timur. Hotman rupanya tertarik dengan video ceramah UAS soal budaya darat yang viral di media sosial belakangan ini. Dia ingin mengajak UAS berdiskusi. Lantas bagaimana kronologis detailnya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Oleh sebab itu bangun pagi ini, Masya Allah, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Diam-diam pengacara kondang Hotman Paris suka ceramah Ustadz Abdul Somad. Dia bahkan ikut andil membagikan ceramah tentang sholat subuh berjemaah. Hotman Paris unggah video ceramah tentang sholat subuh berjemaah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya, Hotman Paris mendapatkan gelar Gus Lora dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah dapat gelar itu, kini dia mengaku suka kepada Ustadz Abdul Somad terkait ceramah-ceramah yang disampaikannya, termasuk salah satunya tentang keutamaan sholat subuh. Gus Lora Hotman Paris Hutapea menyebut ceramah Ustadz Abdul Somad selalu dalam maknanya. Peringatan Hotman Paris tentang sholat subuh berjamaah dibagikan di akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Aku suka ceramah beliau ini selalu dalam maknanya. Hayat di kalimatnya, berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebutuhan. Bravo, tulis Hotman Paris dalam caption video tersebut. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Di dalam video, Ustadz Abdul Somad memang mengingatkan umat muslim untuk tidak meninggalkan sholat subuh berjemaah. Di antara bekal yang kita bawa adalah sholat subuh berjemaah. Kalau sholat subuh berjemaah itu juga tidak bisa dibuat nanti mati mau bawa apa. Memangnya harta ini dibawa, memangnya keluarga bisa menolong, kata Ustadz Abdul Somad dalam video tersebut. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kesenangan, lama-lama jadi kebutuhan. Inilah yang menyelamatkan kita, lanjut Ustadz Abdul Somad. Uniknya, Hotman Paris juga membagikan video itu ketika waktu subuh ketika pukul 05.00 WIB. Warganet pun menduga jika Hotman Paris semakin mencari tahu tentang Islam. OTW mu'alaf, tulis @Fadel Rizki.
Ada juga warganet yang mengaku langsung ingat untuk sholat subuh ketika melihat postingan Hotman Paris. Ini bukan kali pertama kalinya Hotman Paris mengunggah video ceramah Ustadz Abdus Somad. Sebelumnya, Hotman Paris juga mengunggah video ceramah Ustadz Abdus Somad yang membahas soal buaya darat. Khianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat. Uwas menceritakan pengalamannya menghadiri pernikahan temannya di Jakarta. Dalam acara pesta adat Betawi tersebut ternyata disuguhkan roti buaya. Saya tanya, Bu, kenapa orang Betawi nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya, kata Uwas dalam potongan ceramah yang diunggah Hotman Paris. Namun Uwas melanjutkan, jika buaya hanya setia selama dia di air, kalau dia sudah naik ke darat, maka muncullah istilah buaya darat. Makanya jangan sampai buayanya naik ke darat, kata Ustadz Abdus Somad tersenyum. Hotman Paris yang kerap memakai topi bertuliskan buaya darat tak malu mengakui dirinya adalah suhu dari buaya darat di dunia nyata. Ini aku buaya darat, suhu dari buaya darat, salam kenal, tulis Hotman layaknya memperkenalkan diri. Meski Hotman tak malu mengaku buaya darat, ia menyebut dirinya selalu mencoba setia lagi. Makanya aku hobi renang kembali ke air agar coba setia lagi, kata Hotman Paris. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Kita di sini diajarkan disiplin, bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng, teng 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 teng, bangun pagi, teng 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 teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing pun udah tahu. Begitu bunyi cacing, bunyi deh, tahu dia itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuman kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur disusun. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana nggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk ke telinga, bangun, mandi segar. Mandi pagi itu bagus, segar. Dingin Pak Ustaz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Mandi pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki naik ke lutut, naik sebelah kanan ke pinggang, naik
Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustadz, saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung terus masuk saya kebak. Jangan. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.